ketiga kembali ada di sisi government, yaitu ada dua. Yang pertama, kenapa pada akhirnya penolakan terhadap glorifikasi ini dapat terjustifikasi pada akhirnya. Tapi kedua, kenapa hal yang akan dihadirkan akan lebih efektif pada akhirnya itu pun. Bagaimana sebenarnya status quo yang berjalan? Status quo saat ini, fenomena masyarakat terkait glorifikasi adalah pengagungan terkait glorifikasi tersebut, sehingga orang-orang yang glorifikasi tersebut adalah orang-orang yang mulia pada akhirnya. Tapi bagaimana sebenarnya glorifikasi ini akan hadir di status quo? Glorifikasi ini hadir apabila adanya aktor yang terlibatkan sesuatu yang baik dan sebagainya yang disaksikan oleh masyarakat lain. Contohnya gotong royong. Tapi apa sebenarnya alasan utama hadirnya glorifikasi ini tidak sebaik itu? Karena bisa saja menghadirkan jiwa pencitraan yang hadir oleh masyarakat, yang hadir oleh masyarakat yang hanya ingin melakukan gotong royong apabila ada glorifikasi tersebut hadir. Makanya kami ingin tolak hal ini pada akhirnya Juli. Tapi apa sebenarnya manfaat dari melakukan hal tersebut? Apabila hal ini sudah ditolak, maka inisiatif terhadap masyarakat seseorang itu akan hadir dengan sendirinya. Kenapa? Hal ini itu akan hadir pada akhirnya karena kami sudah menerangkan akan tidak menghadirkan glorifikasi yang hadir, namun kami akan menghadirkan regulasi gotong royong yang bersifat wajib yang akan diberikan langsung oleh pemerintah, sehingga akan ada inisiatif dari masyarakat untuk melakukan tanpa adanya pengagungan pada akhirnya. Tapi bagaimana sebenarnya dampak jangka panjang yang akan hadir di sini? Gotong royong ini tidak akan pernah berhenti karena ada inisiatif dari individual itu sendiri, individual masyarakat itu sendiri. Tidak seperti apa yang ada di sisi mereka Juli, yang ingin menghadirkan glorifikasi yang bisa mendapatkan dampak seburuk itu pada akhirnya. Seperti satu, niat gotong royong hanya hadir karena tidak melakukan pada akhirnya. Namun bagaimana sebenarnya goal yang dihadirkan? Kami tetap ingin menghadirkan budaya gotong royong, namun tanpa adanya glorifikasi, agar keikhlasan akan hadir sendiri dalam inisiatif masyarakat dan inisiatif individual itu sendiri akan tetap hadir pada akhirnya di dalam masyarakat. Oke, yang pertama, kenapa diversifikasi tergali dalam 4 hal. A. Bagaimana sebenarnya karakteristik dari mosi ini ingin menghadirkan penolakan terhadap budaya glorifikasi gotong royong, namun gotong royong sehingga akan menghadirkan inisiatif terhadap diri sendiri karena adanya niat ikhlas, bukan hanya sekedar karena adanya budaya glorifikasi ini terkait pengagungan. Tapi kenapa ini untuk terjadi? Karena tentunya apabila adanya regulasi yang kami hadirkan sebagai seorang pemerintah terhadap gotong royong yang dimana hal ini diwajibkan sehingga akan menghadirkan inisiatif tersendiri terhadap masyarakat tersebut untuk melakukan gotong royong pada akhirnya. Tapi kenapa hal ini eksklusif? Karena kami tetap mempertahankan budaya gotong royong yang ada dalam mosi, tapi tanpa adanya glorifikasi tersebut. Karena kami bersama bahwa tentunya glorifikasi tersebut akan membawa dampak buruk pada akhirnya yang sudah saya jelaskan dalam penelitian saya dan pun yang dimana ini akan membawa dampak baik, yang dimana ketika Anda mengkredit apa yang disampaikan, ini akan membawa dampak baik dengan munculnya inisiatif terhadap individual itu sendiri. Dan kemudian mereka menghadirkan budaya gotong royong itu melalui glorifikasi Juli yang tentu
Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebelum beralih ke argumentasi, bukan saya merespon beberapa update yang disampaikan. Yang pertama, mereka merespon dengan mengatakan bahwa glorifikasi hadir karena adanya kewajiban pajak. Mereka membahas tentang pajak, tapi jika kewajiban ini hadir karena mereka pasti akan saling mengingatkan bahwa oh ini ada hari wajib untuk gotong royong, sehingga mereka tetap akan melakukan semua. Dan ini sama seperti pajak, bahwa pajak itu hadir sehingga semua masyarakat akan membayar pada akhirnya. Kemudian apa yang mereka bawakan? Pertama, mereka bawa tentang gotong royong, sampah atau mereka akan membersihkan, karena mereka akan membersihkan hal tersebut karena mereka menganalogikan seperti dengan ban motor yang pecah, mobil yang pecah, sehingga tidak perlu ada kewajiban, adanya inisiatif tersendiri. Namun ketika kita bisa melihat di status quo, banyak mobil misalnya banyak bocor dan segala macam, hanya sedikit sekali masyarakat yang ingin membantu, kebanyakan masyarakat yang melewati begitu saja, sehingga kita akan memberikan kewajiban itu, tidak terima kasih, kita akan memberikan kewajiban itu kepadanya dan memberikan regulasi bahwa kamu harus bergotong royong, sehingga glorifikasi itu hilang dan masyarakat akan bertahan dalam dirinya bahwa memang kewajiban ini akan hadir untuk ditanamkan dalam diri mereka, sehingga inisiatif itu tetap hadir pada akhirnya. Tapi apa sebenarnya konteks yang mereka bawakan pada hari tadi? Dari tadi mereka mengatakan bahwa jika narasi akan menghilang, akan menimbulkan rasa mandiri dan segala macamnya. Justru ketika mereka mengatakan bahwa hidup mandiri itu sendiri bentuk egois masyarakat, bentuk malas dan gengsi, justru ketika tidak ada kewajiban, ini akan hadir di sisi mereka, karena nilai-nilai itu akan hilang pada akhirnya, karena mereka menganggap tidak terima kasih, karena mereka menganggap bahwa akan hadir glorifikasi itu, sehingga masyarakat mau untuk bekerja karena adanya apresiasi ataupun bentuk-bentuk penghargaan lainnya dari masyarakat lainnya, sehingga tidak dapat dikredit pada akhirnya. Kemudian mereka mengatakan bahwa akan justifikasi kalau misalkan budaya menolong orang dan segala macam ini adalah bukan bentuk kewajiban, tapi rasa empati pada akhirnya akan saya jelaskan pada menurut saya. Yang pertama, rasa tidak ikhlas itu akan terus hadir. Glorifikasi ini hadir di tengah masyarakat, di mana masyarakat mau kerja, mau gotong royong, kalau ada apresiasi maupun pujian dari orang lain, di mana gotong royong ini hadir untuk menanamkan nilai kewajiban, moral dan prinsip kebersihan agar manusia dapat memahami hal tersebut. Kenapa ini hadir? Penanaman regulasi gotong royong mampu berupa kewajiban dan inisiatif, sehingga masyarakat dapat memahami apa sebenarnya yang menjadi esensi budaya ini, bukan sekedar diagung-agungkan, namun tumbuh inisiatif kebersamaan, kewajiban dan lain sebagainya. Tapi jika glorifikasi ini tetap hadir, masyarakat akan hadir dengan superior. Mereka hadir untuk gotong royong, untuk klaim bahwa di dalam diri mereka glorifikasi itu hadir pada akhirnya, sehingga budaya individualisme akan tetap terjadi di sisi mereka. Terima kasih. Serta esensi budaya akan hilang pada akhirnya. Kalau misalkan lawan akan datang dan bilang, justru dengan glorifikasi ini, justru kami rasa glorifikasi adalah asumsi. Jika glorifikasi ini masyarakat mau untuk gotong royong, kami rasa glorifikasi ini adalah asumsi, sehingga kami ingin hadirkan regulasi kewajiban. Meskipun nantinya glorifikasi ini hilang, mereka tetap melakukan gotong royong pada akhirnya, karena sudah ada penanaman dan inisiatif dari mereka, sehingga mereka mau untuk melakukan itu, sehingga glorifikasi itu tidak berguna lagi di sisi mereka. Lalu apa sebenarnya dampak untuk stakeholder pada akhirnya? Yang pertama, silakan. Saya rasa di status quo itu udah ada budaya gotong royong, tapi kenapa budaya gotong royong di status quo itu udah nggak cukup? Karena nggak ada bentuk mengglorifikasi manajemen diri. Kalau mereka bilang mau ada regulasi, saya rasa itu adalah bentuk penekanan atau bahkan pemerintah itu yang melakukan mengglorifikasi. Oke. Ketika mereka memberikan doa bahwa budaya gotong royong sudah tidak semasif ini pada akhirnya, sehingga mereka menghadirkan glorifikasi, justru lebih efektif lagi jika kita memberikan kewajiban kepada mereka, karena mereka mau tidak mau harus melakukan itu, sehingga akan tumbuh inisiatif mereka sendiri bahwa oh ini adalah suatu kewajiban, berarti sudah tertanam dalam diri saya bahwa saya harus melakukan ini, sehingga sudah mempengaruhi masyarakat lebih dari glorifikasi yang mereka hadirkan sedang tadi. Kemudian apa sebagai dampaknya kepada masyarakat? Masyarakat akan melaksanakan budaya ini tanpa adanya validasi dan glorifikasi, sehingga inisiatif dan kebiasaan inilah yang menimbulkan budaya gotong royong tanpa glorifikasi, yang dimana masyarakat akan tetap hadir di tempat tersebut karena adanya kewajiban pada mereka, adanya beban bahwa mereka harus gotong royong, sehingga ketika mereka diberikan bahwa adanya validasi dan segala macamnya, mereka sudah tidak mengharapkan itu, mereka sudah tidak mengharapkan validasi dan segala macamnya, karena mereka menganggap bahwa segala yang ada pada diri mereka adalah suatu bentuk kewajiban yang mana mereka harus melakukannya. Lalu apa sebagai dampak itu untuk pemerintah? Jika regulasi kami hadir, masyarakat akan bekerja karena adanya
kewajiban sehingga budaya ini tetap ada tanpa glorifikasi, dan jangka panjangnya budaya yang telah dibangunkan ini akan budaya bangunan budaya akan hilang, namun budaya gotong royong akan tetap hadir sampai ke anak cucu karena adanya kewajiban dan penanaman inisiatif kepada mereka. Kemudian sehingga pemerintah juga tidak usah capek-capek buat spanduk untuk larangan buang sampah karena masyarakat sudah ada bekal dari regulasi ini. Jika glorifikasi ini hadir, masyarakat hanya akan bekerja pada hari itu saja. Masyarakat akan bekerja bahwa ketika ada gotong royong mereka akan berlakukan sebaik mungkin untuk mendapatkan glorifikasi, untuk mendapatkan ujian pada akhirnya. Sehingga jika kewajiban ini hadir, pemerintah sudah tidak usah membuat spanduk misalnya di pinggir sungai pada akhirnya, karena masyarakat sudah mengatakan bahwa buat apa saya buang sampah, buat apa saya buang sampah, karena ini adalah kewajiban saya untuk menjaga lingkungan, sehingga hal tersebut tidak dapat di kredit padanya bangga jadi provinsi. Terima kasih Ustaz Ketua dari oposisi menghabiskan waktu 5 menit 50 detik. Selanjutnya untuk merespon kembali saya ulangi kembali waktu yang sudah disahkan. Disclaimer, ini tidak akan membawa isu sensitif, tapi kalau terdapat isu sensitif pada saya ini tidak merepresentasikan apa yang saya mau. Untuk berprinsip POI silakan angkat tangan dan mengatakan interupsi. Kalau saya belum menjawab, artinya sedang fokus pada argumentasi saya. Tiga kasus dari sisi oposisi dalam 3, 2, dan 1. Jadi saya rasa mereka sebagai awal telah kontradiktif terhadap apa yang dimau pada musim ini. Saya rasa mereka menghadirkan regulasi itu adalah bentuk bahwa mereka percaya bahwa bentuk budaya gotong royong di status quo itu belum seefektif itu. Jadi mereka menghadirkan regulasi, dan regulasi itu adalah sebuah bentuk pengglorifikasi di sisi mereka. Jadi secara tidak langsung mereka harus tes pada perdebatan ini, maka seluruh kasus mereka dan P1 hingga P2 itu runtuh. Kalau hadir klarifikasi di pembicaraan 3, saya rasa ini sudah cukup terlambat, dan pada akhirnya seluruh argumentasi mereka bisa terjawab atas 4 poin dasar. 1. Pencitraan dan bentuk apresiasi individualis yang mereka khawatirkan yang akan ada di sisi kami itu justru akan bagus pada akhirnya. Karena pada akhirnya kalau masyarakat itu mau pencitraan, artinya masyarakat itu mau untuk bergotong royong. Pada akhirnya masyarakat itu mau untuk berkontribusi pada masyarakat itu sendiri. Sehingga pada akhirnya dalam skala jangka panjang, saya rasa masyarakat punya namanya beban moral. Kalau mereka sudah dibantu, mereka akan punya inisiatif untuk bisa membantu. Sehingga pada akhirnya ini akan membuat siklus sehat akan berada di masyarakat, dan ini poin eksklusivitas di sisi oposisi yang akan ada di sisi oposisi dan mereka disampaikan hal itu. 2. Regulasi yang mereka hadirkan akan saya dapat 3 layer. Malahan regulasi yang mereka hadirkan itu akan mendukung seluruh klarifikasi dari sisi kami. Karena pada akhirnya mereka sadar bahwa bentuk budaya gotong royong ada pada status quo itu belum seefektif itu untuk yang namanya mendukung masyarakat, mendorong masyarakat untuk melakukan yang namanya budaya gotong royong. Sehingga pada akhirnya mereka mau memaksa masyarakat agar pada akhirnya masyarakat itu mau untuk bergotong royong. Pada akhirnya mereka mendukung klarifikasi dari sisi kami, maka pada akhirnya sisi proposisi itu sudah salah dari awal. Regulasi pada akhirnya akan membuat masyarakat itu bekerja secara terpaksa. Mereka akan sadar karena keterpaksaan, bukan karena keterbukaan mereka, akan emosional mereka atas empati mereka atas orang-orang lain pada akhirnya. Jadi pada akhirnya bentuk regulasi ini akan hanya mendorong sifat individualis, karena pada akhirnya mereka secara terpaksa melakukan yang namanya budaya gotong royong. Mereka akan merasa budaya gotong royong itu membebani saya mempunyai acara pada saat hari libur, tapi pemerintah menyuruh saya untuk melakukan yang namanya gotong royong. Ini pada akhirnya akan membuat si masyarakat tersebut merasa yang namanya bahwa mereka itu terpaksa untuk mengikuti regulasi. Karena pada akhirnya insentif atau kemauan daripada budaya gotong royong itu sendiri tidak akan pernah bisa tercapai pada sisi proposisi. Karena tujuan dari gotong royong itu sendiri adalah memperkuat hubungan antar tetangga. Artinya kalau pada akhirnya bentuk budaya gotong royong ini adalah karena sebuah keterpaksaan, pada akhirnya para tetangga dan para masyarakat di sekitar wilayah itu tidak akan pernah yang namanya menyesuaikan dirinya dengan apa tujuan dari gotong royong itu sendiri. Tapi regulasi mereka itu terlalu dismisif. Mereka hanya bilang regulasi dari pemerintah, tapi mereka tidak pernah menjabarkan kepada kita secara eksplisit apa yang sebenarnya mereka mau. Bagaimana cara mereka bisa memberikan pengawasan? Maka mereka terlalu berpikir secara utopis. Maka pada akhirnya di dapat jangka panjang mereka bisa lebih unggul. Seperti ini akan menjadi insentif bagi para masyarakat. Tapi saya rasa mereka tidak pernah bisa menjelaskan apa regulator yang akan mereka hadirkan untuk mengawasi para masyarakat itu sendiri. Silakan. Kami, karena kami tidak jelas dalam peringkat kita mau. Karena kami sudah melaporkan kami ini gotong royong ini tetap ada, tanpa regulasi agar ada identifikasi dan inisiatif. Saya bingung. Kuat-kuat atau tidak ada artinya, itu hanyalah sebuah bohongan semata. Saya rasa mereka walaupun menyebutkan bentuk regulasi, tapi mereka tidak pernah bisa menjabarkan kepada Anda bahwa pada akhirnya bentuk regulasi di sisi mereka itu bukanlah glorifikasi. Karena
pada akhirnya mereka kalau menghadirkan regulasi, artinya mereka sadar bahwa bentuk budaya gotong royong yang ada pada status quo tanpa bentuk glorifikasi itu tidak menyadarkan para masyarakat, sehingga mereka mau menghadirkan regulasi dan mereka mendukung seluruh kasus kami buang interupsi mereka. 3. Kamu bilang bahwa pada masyarakat, di masyarakat itu banyak orang yang jadi peduli. Contoh pada kasus yang dibawa oleh pembicara 1 tentang pembicara 2 tentang masalah ban bocor dan lain sebagainya. Tentang pada akhirnya masyarakat tidak mau untuk menolong orang yang mengalami ban bocor itu sendiri. Justru pada akhirnya itu akan lebih baik terjadi di sisi mereka. Karena pada akhirnya di sisi mereka tidak ada orang yang mau mengawasi. Contoh, di masyarakat ada seseorang yang telah mengalami ban bocor. Ternyata masyarakatnya tidak peduli. Apakah ada regulator yang mengatur hal itu dan mengawasi akan menyebut masyarakat akan ikut membantu? Tentu tidak ada. Kalau ini hadir di bicara 3 ini sudah cukup terlambat dan bukan argumen mereka. Tapi di sisi kami akan ada insentif dari para masyarakat. Karena pada akhirnya glorifikasi budaya gotong royong itu membuat beban moral. Artinya mereka berniat mau untuk memperkuat tali hubungan dengan masyarakat lain. Jadi mereka pada akhirnya mempunyai insentif untuk membantu orang yang mengalami ban bocor tersebut. Ini juga berkasus di kasus lain seperti contoh kebakaran dan lain sebagainya dan kecelakaan itu sendiri. 4. Glorifikasi di sisi kami itu tidak akan hilang seperti yang dikhawatirkan oleh pembicara mereka. Mereka mengkhawatirkan bahwa bentuk glorifikasi di sisi kami itu akan hilang dalam skala jangka panjang. Seperti bentuk glorifikasi itu sudah hilang dan sebagainya. Saya rasa kalau bentuk glorifikasi itu sudah ditekankan, akan ada yang namanya beban moral. Kalau orang lain sudah membantu kita, saya rasa kita sebagai manusia yang mempunyai namanya temporal lobus, kita mempunyai kebiasaan untuk membantu orang lain itu sendiri. Karena kita mau membalas budi kepada orang itu sendiri, maka pada akhirnya ini akan menciptakan siklus sehat yang akan bertahan skala jangka panjang berbeda dengan regulasi omong belaka yang mereka sebutkan itu sendiri. Kami melihat kasus dari sisi oposisi. Saya rasa aktor organik adalah masyarakat itu sendiri. Jadi pada akhirnya poin klarifikasi di sini saya rasa mesti ini adalah mesti evaluasi. Karena pada akhirnya ini antara menolak atau menerima budaya gotong royong itu sendiri. Sehingga beban dari sisi oposisi itu simpel pada akhirnya. 1. Kami akan buktikan kepada Anda bahwa bentuk glorifikasi budaya gotong royong itu sendiri adalah bentuk yang paling relevan dengan zaman itu sendiri. 2. Kami akan buktikan kepada Anda bagaimana pada akhirnya bentuk inisiatif dari masyarakat dengan bentuk glorifikasi gotong royong itu sendiri bisa lebih baik terjadi di sisi kita. A. Glorifikasi kenapa glorifikasi budaya gotong royong itu relevan dengan zaman itu sendiri. Karena pada akhirnya budaya gotong royong itu sudah lama pada akhirnya di Indonesia, tapi pada akhirnya status quo budaya itu sudah mulai menurun. Sehingga pada akhirnya bentuk glorifikasi ini ada untuk mendorong pada akhirnya masyarakat itu mau untuk bergotong royong pada akhirnya. 1. Zaman digital adalah zaman serba teknologi. Artinya orang-orang sudah terpana dengan yang namanya teknologi. Dan pada akhirnya mereka hanya terfokus pada dirinya sendiri dan mereka akan bersikap individualis itu sendiri di status quo. Tapi ya, pada akhirnya kalau bentuk narasi tentang gotong royong itu ditekan di media sosial dengan bentuk glorifikasi seperti narasi tentang pedawara dan lain sebagainya, saya rasa ini akan membuat insentif dari masyarakat itu sendiri untuk bisa bergotong royong dan bisa sadar akan lingkungan sekitar mereka itu sendiri. 2. Glorifikasi ini meningkatkan rasa empati seseorang. Contoh, di media sosial tersebar narasi secara besar tentang mengenai saling menolong, saling mengatakan aksi nyata seperti pedawara dan misalnya. Mereka berdua selalu berusaha untuk menaikkan dan membesarkan isu gotong royong itu sendiri. 3. Pada akhirnya kalau narasi dan bentuk glorifikasi gotong royong menjadi masif dan akan banyak orang yang melakukannya, ini akan ada beban moral dan kesadaran. Ini akan muncul kesadaran dan beban moral dari seseorang itu sendiri. Karena pada akhirnya mereka sudah berbantu, mereka akan punya inisiatif membantu orang lain itu sendiri. Dan kasus terbaik dari sisi oposisi ini akan menjadi habituasi dalam kebiasaan masyarakat itu sendiri. B. Apa eksklusivitas oposisi yang tidak akan pernah bisa diklaim oleh sisi oposisi itu sendiri? 1. Teknik dan kesadaran di sisi kami akan ada 2 layers. A. Bentuk narasi yang beredar akan menjadi sebuah acuan dan isu panas di masyarakat. Sehingga ini adalah zaman digital. Masyarakat terparik di media sosial kalau mereka selalu disajikan dengan konten-konten mengenai gotong royong dan bagus. Mereka akan merespon bahwa gotong royong itu harus menjadi habituasi itu sendiri. B. Akan ada beban moral karena tetangga sudah membantu mereka, maka pada akhirnya mereka membantu tetangga itu sendiri. Maka pada akhirnya akan menjadi sebuah sehat yang tidak akan pernah terputus berbeda dengan regulasi mereka harus sebagai likelihood dan impact bangga oposisi. Baik, terima kasih banyak secara oposisi jadi selanjutnya untuk menutup kasus saya Saya rasa semua yang kita sampaikan hanya untuk
akan hadir sebagai penyelamat utama atau solusi utama untuk kita semua. Saya rasa glorifikasi itu adalah bentuk penggabungan atau menjadi penyelidikan suatu fenomena sehingga dari mana orang-orang itu akan hadir ingin melaksanakan seperti mereka katakan akan menghadirkan sebuah inisiatif tersendiri bagi seseorang, namun saya rasa itu bersifat terlalu asumtif. Dan B, kami ingin glorifikasi ini jual sehingga pada akhirnya gotong royong itu akan hadir atas inisiatif maupun atas keinginan individu
tidak membangun orang, bagaimana dia dapat membantu orang tersebut sehingga menciptakan kembali toleransi maupun gotong royong yang akan hilang di kedua sisi jika regulasi maupun glorifikasi itu hadir atau tidak terlaksanakan dulu. Sehingga saya rasa visi mereka tidak akan ada jangka panjang maupun hanya akan hadir jangka pendek, karena bagaimana glorifikasi itu menghadirkan haus validasi kepada seseorang, bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu karena hadirnya urgensi maupun kepentingan diri mereka sendiri. Jika kepentingan itu tidak hadir, maka tidak akan adanya gotong royong juri. Karena bagaimana urgensi itu hadir, jika urgensi itu ada karena regulasi, ada kewajiban, dia merasa wajib, dia merasa urgensi. Jika ini melaksanakan sesuatu, dia merasa wajib karena itu kepentingan itu berupa melaksanakan kewajibannya yang memang itu wajib untuk dilaksanakan, bahkan ke hal-hal kecil pun juri. Sehingga Allah Baik, terima kasih banyak. Kita menghabiskan waktu 7 menit 22 detik. Selanjutnya untuk menutup kasus dari 5 posisi silakan Anda ke depan sana. tentang bagaimana kebiasaan manusia dan mungkin akan sedikit sensitif ini. Jadi kalau saya Nanda akan menutup kasus dari sisi oposisi dalam 3, 2, dan 1. Kalau Anda sadar debat ini itu sudah berantakan. Dua kegagalan terbesar dari government adalah bagaimana pertama, mereka nggak pernah jelaskan kepada Anda faktor seperti apa yang mereka mau. Seperti ketika nggak ada glorifikasi, masyarakat tetap akan mau untuk melakukan budaya gotong royong itu yang tidak pernah mereka jelaskan kepada Anda. Kegagalan yang kedua adalah mereka itu terlalu melebih-lebihkan regulasi, tapi kita itu bingung dengan regulasi yang ada di sisi mereka itu seperti apa. Seperti ketika pemerintah mengeluarkan aturan kamu harus menolong masyarakat misalnya, itu mereka tidak pernah jelaskan. Pun ketika ada aturan yang dikeluarkan pemerintah, saya rasa ketika kamu nggak mengikuti aturan tersebut akan ada hukuman misalnya dengan duit, itu yang tidak pernah hadir di sisi mereka, di dalam kasus mereka itu datanya. Tapi beberapa respon independen di sini. Yang pertama, kalau mereka terus bilang akan ada kewajiban, saya rasa kewajiban itu ada di kedua sisi, tapi bentuknya adalah bagaimana kamu tidak mengglorifikasi yang hadir di sisi government dan bagaimana kamu mengglorifikasikan hadir di sisi oposisi. Itu dewan juri. Sehingga pada akhirnya kasus mereka tentang kewajiban itu lahir di kedua sisi. Tapi yang kedua, mereka bilang di sisi mereka akan ada inisiatif yang hadir dengan sendiri sisinya, yaitu dua respon. A, ini nggak benar. Kamu manusia, kamu adalah manusia primata animalistik yang egois, yang mau ikuti apa yang menguntungkan diri kamu. Artinya, kalau budaya gotong royong itu nggak ditekan atau nggak dilebih-lebihkan secara masif, ya kesadaran nggak akan pernah terbentuk di sisi kamu dewan juri. Sehingga pada akhirnya kita butuh glorifikasi atau butuh hal-hal yang ditekankan agar masyarakat itu sadar pada akhirnya dewan juri. Tapi yang kedua, ini itu nggak eksklusif karena manfaat yang mereka tawarkan seperti inisiatif akan hadir, itu juga akan ada di sisi kita. Justru di sisi kita akan jauh lebih baik seperti ketika mereka mungkin awalnya akan melakukan pencitraan misalnya, tapi ketika pada akhirnya mereka udah terbiasa melakukan gotong royong, itu akan merubah habit mereka, akan merubah kebiasaan mereka. Seperti ketika pertama mereka melakukan hanya untuk pencitraan misalnya, pada akhirnya akan mengubah pola pikir mereka. Ini sudah menjadi kebiasaan saya dan akan menumbuhkan rasa empati dengan sendirinya, sehingga kesadaran akan terbentuk juga di sisi kita pada akhirnya dewan juri. Tapi yang ketiga, itu mereka bilang kalau regulasi gotong royong dari pemerintah. Saya rasa ini justru buruk di sisi mereka karena akan ada tekanan langsung dari pemerintah, dan ketika merubah mereka ikuti, artinya akan ada hukuman atau akan denda. Itu yang harusnya berlaku di sisi mereka, karena mereka nggak pernah jelaskan seperti regulasi apa yang akan hadir ketika ini ada di status quo dewan juri. Sehingga pada akhirnya kasus mereka datanya itu nol. Tapi kita mari kontekstualisasikan sehingga perdebatan ini akan berjalan lurus pada akhirnya. Poin A, kenapa kita nggak perlu menolak glorifikasi budaya gotong royong? Saya rasa bentuk gotong royong sudah ada di status quo dan itu adalah warisan atau perilaku turun-temurun dari nenek moyang kamu yang ada sampai masa sekarang. Tapi kita lihat dunia sekarang udah semakin progresif, udah semakin maju, dan perilaku masyarakat itu udah berubah. Kenyataannya seperti apa? Contohnya apa? Seperti ketika dulu warga membersihkan sampah secara bersama
Tapi contoh yang kedua adalah ketika Anda sudah terbiasa ditekan melakukan hal seperti itu, yang pada akhirnya akan terbentuk perilaku. Yang contoh yang kedua adalah ketika Anda sudah terbiasa juga ditekan untuk melakukan hal seperti itu, yang pada akhirnya akan terbentuk perilaku individualisme, karena ketika Anda gotong royong, hal yang tercipta itu bukan hanya lingkungan yang bersih, bahkan akan terbentuk musyawarah di dalamnya, akan ada silaturahmi, dan ini penting di zaman sekarang yang orang-orangnya udah berubah perilakunya. Secara nggak langsung, ini mempengaruhi psikologis Anda ketika Anda kesulitan misalnya, Anda butuh bantuan, dan Anda itu nggak perlu takut untuk minta bantuan dengan yang lainnya karena udah ada narasi ini yang tertanam kalau kita nggak perlu takut. Tapi apa perbandingan di sisi government ketika nggak ada mengkualifikasikan, artinya individualis akan besar karena budaya gotong royong itu nggak lagi eksis di status quo dan nggak akan ada masyarakat yang sadar dengan proses mereka. Tapi kita lihat contoh, tapi poin B, kenapa juga budaya gotong royong itu nggak cukup di status quo dan butuh penekanan atau butuh glorifikasi, dan bagaimana butuh glorifikasi yang ada di sisi government, di sisi oposisi pada akhirnya. Kita lihat orang di kawasan elit itu udah nggak pernah bersilaturahmi dengan tetangganya. Ini yang membuat Dewan Juri. Sehingga pada akhirnya tidak akan terbentuk rasa tolong menolong dan empati yang akan ada di sisi mereka. Jangan pada yang akan ada di sisi kita, yaitu masyarakat akan terbiasa hidup saling berdampingan, karena itu hal yang harus kita amini. Kalau kita manusia nggak bisa hidup dengan sendiri, sehingga pada akhirnya kita butuh bantuan orang lain, dan di sisi mereka akan terbentuk jiwa individualis yang mereka takut atau sudah meminta bantuan pada akhirnya. Tapi kita lihat contoh nyatanya adalah seperti masyarakat di Jakarta itu sudah sibuk dengan kerja dan sebagainya. Tapi di mana mereka nggak pernah lihat kalau warga di NTT itu proses air bersih. Padahal mereka itu sama-sama warga Indonesia Dewan Juri. Tapi ketika ada seperti influencer Owen dan Erika yang buka donasi misalnya, dan itu jadi tren di TikTok dengan hashtag melebih-lebihkan bentuk kalau kita harus untuk tolong mereka itu butuh dibantu. Ya jelas masyarakat akan sadar dan mau membantu. Itu adalah bentuk pengglorifikasian yang ada di sisi kita. Jadi bukan hanya mengubah perilaku masyarakat, tapi bentuknya ada banyak, karena kita tahu teknologi sudah berkembang secara masif. Jadi kita juga butuh untuk menggunakan teknologi dengan sebaiknya. Jadi bentuk bagaimana mengglorifikasikan di sisi kita adalah ketika kamu gotong royong atau membantu, misalnya kamu mempostingnya, dan pada akhirnya warga-warga TikTok akan komentar, dan itu akan jadi trending, sehingga pada akhirnya akan muncul di FYP banyak orang, sehingga pada akhirnya akan ada banyak masyarakat yang sadar di sisi kita. Tapi ya, terakhir kalau mereka bilang jangka panjang akan tidak ada di sisi kita, saya rasa bentuk pencitraan yang awalnya panggung-panggung di sisi kita itu akan terbentuk pencitraan. Saya rasa lama-lama mereka akan terbiasa juga pada akhirnya, sehingga kita butuh mengglorifikasikan, karena saya sudah jelaskan kepada Anda kalau kita adalah manusia, kita butuh hal-hal untuk ditekan, kita butuh narasi untuk yang menyadarkan kita, karena zaman sudah semakin progresif, sudah semakin masuk budaya asing, dan bahkan kalau tidak ada glorifikasi, budaya gotong royong di sisi mereka itu akan hilang Dewan Juri. Seperti saya sudah jelaskan kepada Anda, kalau tidak ada penekanan, Anda akan hidup dengan sendiri-sendirinya. Itu yang akan mencipta di sisi mereka. Sehingga saya rasa mereka tetap gagal untuk menjelaskan kepada Anda beberapa faktor seperti apa yang mereka mau, seperti ada glorifikasi masyarakat, dan bahkan mereka akan adakan aturan yang sudah Gifari bilang kalau itu menutup posisi kami, karena itu adalah bentuk melebih-lebihkan budaya itu sendiri pada akhirnya. Atas berbagai alasan orang menolak posisi. Terima kasih banyak. Anda memiliki waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya untuk menutup keseluruhan kontribusi dari posisi saya undang Gifari. Untuk menutup keseluruhan kasus dari posisi, menutup kasus dalam 3, 2, 1. Juri, kedua sisi sudah mengamini bahwa posisi ini adalah posisi evaluasi. Artinya tidak ada mekanisme di dalamnya, tapi mereka hadir dan bilang ke perdebatan ini kalau yang mereka sesalkan adalah bentuk glorifikasi, dan mereka menghadirkan seperti bentuk regulasi seperti pemberian pemaksaan kepada masyarakat untuk melakukan namanya gotong royong. Tapi ya, pada akhirnya di sisi mereka di sisi mereka itu tidak pernah menjelaskan kepada Anda bagaimana pada akhirnya implikasinya terhadap dampak jangka panjang dan dampak jangka pendeknya. Tapi pada akhirnya mereka tidak pernah menjelaskan dan menjabarkan secara eksplisit bagaimana sebenarnya mereka akan mengatur tentang regulasi ini pada akhirnya. Jadi
saya rasa bentuk regulasi yang ada di sisi mereka itu sudah jelas dari awal. Tapi saya akan menjelaskan kepada juri apa sebenarnya poin kekalahan dari si proposisi itu sendiri. Satu, regulasi di sisi mereka itu half tense, karena pada akhirnya sisi mereka itu mendukung seluruh kasus bahwa pada akhirnya bentuk budaya gotong royong ada pada status quo itu belum mencukupi, maka pada akhirnya mereka membutuhkan bentuk regulasi ini. Pada akhirnya mereka meyakini bahwa bentuk regulasi itu harus ditekan dan dinaikkan. Artinya mereka menyadari bahwa bentuk budaya gotong royong itu perlu diglorifikasi. Dua, mereka tidak menjawab tentang pertanyaan kami tentang apakah akan ada inisiatif secara dampak jangka panjangnya, karena pada akhirnya bentuk regulasi ini akan membuatnya yang namanya individu itu sendiri. Pun pada akhirnya mereka tidak bisa pernah memberikan livelihood kepada Anda bagaimana pada akhirnya habituasi mereka itu bisa akan lebih baik untuk terjadi. Tiga, mereka tidak pernah menjabarkan bagaimana sebenarnya makna dari gotong royong itu sendiri. Saya rasa kalau bicara satu Sofia dari sisi oposisi telah hadir ke perdebatan ini dengan bilang bahwa gotong royong itu ada sebuah hal untuk mendukung yang namanya silaturahmi dan memperkuat tali persaudaraan antar petaka. Jadi pada akhirnya kalau ini gotong royong ini dilakukan dengan tujuan untuk keterpaksaan dan regulasi dari pemerintah, saya rasa insentif daripada gotong royong itu sendiri tidak akan pernah terjadi di sisi mereka. Empat, mereka terlalu diktatif, mereka terlalu bermain di sisi mereka dan mereka menyentuh sisi kami. Pada akhirnya mereka terlalu membesar-besarkan tentang masalah regulasi ini akan mendapat jangka panjang, jangka panjang pendek. Tapi pada akhirnya mereka tidak pernah bisa menjabarkan dan memberikan jaminan kepada Anda itu sendiri. Tapi lima, livelihood di sisi mereka tentang inisiatif itu terlalu besar. Karena pada akhirnya mereka hanya bermain tentang regulasi, tapi mereka tidak pernah bisa menjabarkan kepada Anda regulasi seperti apa. Dan bagaimana pada akhirnya sisi proposisi itu bisa memberikan jaminan kepada Anda bahwa masyarakat di sisi mereka itu akan tetap bisa untuk melakukan namanya gotong royong itu sendiri tanpa adanya keterpaksaan dan kesadaran itu sendiri. Jadi pada akhirnya livelihood mereka itu nol. Tapi ya, saya akan menjelaskan kepada Anda apa sebenarnya kelebihan dari sisi oposisi dan bisa dimenangkan. Satu, kami menjawab pertanyaan kawan kita mengenai masalah pencitraan bagaimana pada akhirnya masyarakat itu hanya mau untuk melakukan gotong royong dan ini adalah bentuk bagaimana masyarakat itu bersifat individualis. Justru pada akhirnya kalau mereka mau untuk melakukan gotong royong walaupun itu hanya sekedar pencitraan, artinya mereka mau untuk berkontribusi pada masyarakat. Pada akhirnya kalau mereka melakukan ini secara jangka panjang dan sering, ini akan menjadi habituasi dari mereka sendiri. Pun pada akhirnya akan ada beban moral bahwa dia sudah dibantu, artinya dia harus membantu orang lain. Pada akhirnya siklus yang ini akan terus berulang pada akhirnya. Dua, kami menjawab bermasalah tiga layers. A, poin justifikasi. B, intent, dan C, eksklusivitas dari dua bagaimana pada akhirnya bentuk inisiatif dan kesadaran masyarakat itu akan lebih lanjut terjadi di sisi kami. Tiga, argumen kami tentang relevansi zaman, moral, rutinitas, habituasi, dan semua argumen kami itu belum pernah tersentuh oleh sisi proposisi itu sendiri, sehingga pada akhirnya argumen kami itu masih berdiri dengan utuh dan pada akhirnya mereka tidak pernah untuk bisa menjatuhkan seluruh argumen kami. Empat, pada akhirnya masyarakat di sisi kami tidak perlu takut dengan yang namanya meminta bantuan, karena pada akhirnya itu sudah menjadi habituasi daripada masyarakat itu sendiri. Maka pada akhirnya tanpa meminta bantuan masyarakat itu akan sadar dan langsung untuk menolong orang lain. Ini akan terkena pada dampak psikologis mereka. Artinya mereka akan secara sadar dan secara intuisi untuk menolong orang lain itu sendiri. Berbeda di sisi kalian itu hanya akan ada bentuk regulasi dan masyarakat yang akan terus memberikan kepada pemerintah terus memberikan kepada masyarakatnya karena mereka melakukan gotong royong tanpa adanya kemauan daripada masyarakat itu sendiri pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya kelas perdebatan pada hari ini itu simpel jadi pemaksaan versus inisiatif pada akhirnya. Tapi saya rasa untuk masalah inisiatif dan lain sebagainya itu dimenangkan oleh sisi oposisi, sehingga matriks penilaian juri adalah siapa yang sebenarnya bisa untuk meyakinkan bahwa kesadaran dan inisiatif masyarakat itu akan lebih muncul di sisi mana. Saya rasa sebagai livelihood dan impact serta delta oposisi menang.